semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas kamera 360 terbaru dari brand Ricoh. Ini adalah Ricoh Theta X. Dan kamera 360 ini punya purpose yang agak berbeda. Jadi dia bukan ditujukan utamanya untuk penggunaan kayak action cam. Walaupun tetap bisa juga kalian mau jalan-jalan bawa biar dapat video ke segala arah, kalian bawa tetap karakter 360-nya dibawa, kalian pakein tongsis juga tongsisnya bakal hilang di jahitannya gitu ya, di stitchingnya. Cuman kamera ini memang didesain purpose-nya itu lebih ke industri profesional. Lebih digunakan kalau kalian kayak bermain di ranah jual beli properti, atau mungkin kalian berada di industri konstruksi, atau pengen buat ngambil referensi arsitektur. Gua rasa ini memang desain yang ditujukan oleh si Ricoh Theta atau purpose yang ditujukan oleh si Ricoh Theta X ini. Dan memang dari segi harga juga dia nggak bisa gue bilang murah. Dia dijual seharga Rp13.049.000. Jadi memang nggak murah, tapi balik lagi secara purpose dia memang ditujukan untuk penggunaan bisnis. Tapi ya nggak cuma masalah purpose doang, dari harga tersebut kita juga akan lihat apa aja kira-kira yang dibawa oleh kamera ini yang mendukung statement tersebut. Dari fisik dulu, kamera ini terasa cukup gede. Kalian bisa bandingin ukurannya dengan genggaman tangan gua. Jadi dia terbilang cukup gede juga. Dia juga lumayan berbobot. Nggak berat, tapi dia berbobot lah. Karena gue sih bisa lihat potongan-potongannya dia cukup well built juga. Ya apalagi dia dari brand Ricoh juga yang banyak bikin kamera-kamera kayak GR3 juga yang memang well built dan memang masuknya kelas premium. Begitu juga dibawakan di sini. Feel-nya premium banget. Nggak berat, kalau gue bilang sih buat dibawa-bawa ya nggak berat, cuman berasa aja gitu kalau dia ada bobotnya. Lalu dia juga bawa sebuah pouch kecil gitu ya, atau semacam cover. Jadi kalau misalkan kita bawa-bawa dia biar lebih aman, karena kan kamera 360 lensanya ngadep dua arah ya. Dan dia mendapatkan pouch kecil kayak gini, jadi kalau kita taruh kita nggak perlu terlalu worry. Yang juga cukup menarik di kamera ini dia membawa removable battery. Jadi baterainya bisa kita buka, bisa kita keluarin. Dan dia pengecasannya sih normal. Kalau kalian nggak mau gonta-ganti baterai bisa stay aja di dalam. Pengecasannya pakai USB Type-C. Jadi udah cukup modern juga. Sama ini kalau kita buka pintu baterainya, dia juga di situ mendukung penggunaan micro SD card. Jadi dia punya slot micro SD card. Tapi di sini ada yang cukup menarik. Karena sebenarnya kamera ini kalau gue bilang nggak butuh-butuh banget micro SD karena dia udah membawa internal memory yang cukup gede juga. Kalau kalian udah pernah ngikutin kita bahas kamera Ricoh GR3, yang salah satu fitur yang gue suka banget juga di kamera itu kebutuhannya untuk professional journalism, dia membawa memori internal juga gitu ya, sekitar 2 GB. Jadi kalau ada kebutuhan jurnalis yang mendadak dan kita lupa bawa memori, bisa tetap langsung diambil gitu fotonya. Begitu juga di sini. Yang mungkin ini membedakannya sama kamera action cam lainnya, makanya gue bilang dia lebih ditujukan untuk industri profesional dengan tanggung jawab yang mungkin lebih besar gitu kan. Dia membawa memori internal 46 GB kurang lebih. Ya kurang sedikit atau lebih sedikit ya by system juga gitu. Tapi memang secara spesifikasi tertulis 46 GB dan itu harusnya udah cukup banget memang untuk kebutuhan profesional. Jadi ya mungkin micro SD tersebut kalau kita butuh lebih aja atau mungkin kalau kita pengen langsung transfer dipindahin ke orang gitu kan kasih memorinya bisa-bisa aja, tapi balik lagi kalau kita lupa bawa memori, kamera ini tetap bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Impresi penggunaannya sendiri pas gue cobain ternyata cukup memanjakan ya. Jadi gue cukup salut dia ternyata membawa touchscreen atau layar touchscreen yang cukup gede, yang itu enak banget. Ternyata kita bisa mengoperasikan semua settingan-settingannya lewat si touchscreen-nya ini, sampai untuk preview gambar juga itu cukup enak gitu. Dan ketika lagi preview kita sambil gerak-gerakin lihat secara 360 itu juga nggak ada isu, nggak patah-patah gitu ya, nggak choppy, dan itu membuatnya memang terasa profesional. Dan ini memang dari semua kamera 360 yang pernah gue coba, ini screen-nya paling gede sih. Ini gede banget sampai untuk ngoperasiinnya itu bener-bener nggak perlu smartphone gitu. Jadi kita ngubah settingan kayak untuk kameranya kan dia ada mode manual juga, ada mode auto. Kalau kita pakai mode manual, ngatur shutter speed gitu-gitu, itu enak juga di sini dengan touchscreen-nya yang udah cukup responsif. Lalu di sisi bawah layarnya ini juga cukup unik ya, karena dia di bawah layarnya kelihatan seamless aja gitu warna hitam, tapi sebenarnya yang bawahnya ini tombol shutter.
Jadi bisa kita pencet gitu kalau kita pengen ngambil foto di mode foto atau yang ngambil video di mode video gitu kan. Kita bisa pencet aja bagian ini karena ini berfungsi sebagai mechanical button juga gitu. Dia tactile gitu kan, bukan touch button atau touch surface gitu ya. Jadi dia memberikan ya rasa tactile juga lah gitu kayak kalau kita pakai kamera. Dan pengoperasian memang impresi yang diberikan menurut gue enak banget. Cepet banget, gue awalnya agak ragu gitu ya karena gue baru pertama kali juga nyobain kamera 360-nya Ricoh. Takut UI-nya gue harus belajar lagi apa segala macam, tapi ternyata pas gue cobain, gue nyalain, ternyata semua straight to the point, cukup enak gitu impresi dalam penggunaannya. Untuk spesifikasi gambarnya sendiri, dia kalau di mode foto, dia itu ada pilihan paling gedenya di 11K. Tapi 11K tersebut sebenarnya dia mengambil gambar total 60 megapiksel. Dan kalau di videonya dia mampu merekam, gue sih pakainya di 4K 30p gitu ya buat pengetesannya, tapi dia mampu untuk ngerekam sampai 4K 60p sama 5,7K di 30p. Cuman ketika kita pilih resolusi dia dikasih warning gitu ya, yang 5,7K 30p sama 4K 60p-nya itu agak dipisah. Jadi dikasih warning karena kemungkinan kalau kalian pakai aplikasi smartphone, playback-nya bakal agak bermasalah gitu di beberapa smartphone. Jadi ya cukup bagus dikasih informasi di situ, tapi begitu kalian butuh kualitas yang paling tinggi, ya kalian bisa ngerekam sampai 5,7K tadi gitu dengan 30 frame per second. Nggak heran sih karena memang sensornya dia mampu mengambil gambar sampai 60 megapiksel juga, yang berarti udah high resolution juga. Nah, penggunaan dari layarnya ini juga menurut gue ada implementasi yang cukup menarik ya dibanding kamera 360 yang lainnya. Nggak tahu sih kalau di Ricoh juga, tapi kan gue baru ngerasain Ricoh itu yang ini ya, Ricoh Theta X ini. Tapi dari penggunaan touchscreen-nya tuh rasanya memang cukup enak, cukup fluid, rasanya kayak pakai OS. Dan di situ ada satu fitur yang menurut gue menarik karena dia ada pilihan untuk menggunakan plugin. Dan plugin-nya kita bisa browse di situ. Yang gue lihat sih dari library yang udah didukung di dalamnya itu ada sekitar 4 plugin doang. Memang belum banyak, tapi balik lagi potensinya jadi lumayan besar gitu dengan dia bisa dipasangin plugin. Kayak contohnya yang udah available itu ada plugin buat kebutuhan live stream, bisa pasang plugin buat mengatur kameranya via suara juga untuk record gitu kan. Jadi kayak ada developer lain yang bisa untuk bantu mengembangkan fungsi dari kamera ini juga. Dan menurut gue itu implementasi yang menarik gitu. Dan penggunaannya nggak ribet karena dari touchscreen-nya ini rasanya udah kayak pakai operating system aja, kayak udah pakai gadget. Jadi di situ cukup enak gitu kan, sebuah experience yang baru dari kamera 360. Paling ada sedikit note juga yang perlu jadi catatan yang gua rasain. Karena kamera ini kan balik lagi dia ditujukan untuk penggunaan industri profesional gitu kan yang tanggung jawabnya cukup besar. Cuman di sini yang gua rasain kalau misalkan kita mengambil gambar si objeknya atau si subjeknya itu berada di jahitannya atau di bagian stitchingnya atau yang nggak di depan lensa, itu gambarnya bakal agak soft. Jadi gambarannya gini, jadi kalau dia ngadep gua kayak gini si lensanya, itu dia dapat gambar gue lumayan bagus gitu karena itu memang posisi paling tajamnya. Tapi kalau bentuknya seperti ini miring, tetap dia dapat gambar gue karena kan ini kamera 360 gitu ya. Cuman di bagian stitching ini kalau ngadep yang bagian jahitannya itu bakal agak soft. Jadi balik lagi kalau kalian misalkan pakai untuk kayak mendokumentasikan industri konstruksi atau mungkin kalian bikin kayak semacam virtual tour dari sebuah properti gitu kan, kalian untuk jual beli properti bikin virtual tour, kalian consider aja. Jadi kalau misalkan ada dekor-dekor yang bagus di properti tersebut, pastiin ngadep ke si lensanya ini gitu. Pastiin bagian stitchingnya itu menghadap ke bagian-bagian yang mungkin nggak begitu penting untuk gambarnya tajam gitu ya. Ya balik lagi kalian itu ada sedikit kekurangan di bagian stitchingnya, tapi ya kita bisa menyesuaikan juga dalam penggunaannya gitu ya. Cuman untuk kualitas gambar sendiri yang diambil menurut gue dengan resolusi 60 megapikselnya selama mendapatkan cahaya yang cukup proper juga itu so far bagus gitu. Cuman sedikit soft aja kalau misalkan di bagian stitchingnya ini. Sama yang gue suka kalau kita misalkan tadi bikin virtual tour gitu ya, kalian mungkin agen properti bikin virtual tour atau kalian punya platform tertentu gitu kan buat jual beli, sewa menyewa properti. Nah yang menarik dia ada fitur yang namanya time shift. Dan menurut gue itu cukup useful juga harusnya untuk workflow
kayak tadi kalau kalian agen properti yang bikin virtual tour atau semacamnya, karena dia bisa kita taruh aja, entah pakai tripod atau mungkin taruh di atas meja kayak gini juga nggak apa-apa, tapi lebih enak sih pakai stand atau tripod gitu kan. Dan kalian bisa kalau di set di fitur time shift, ketika kalian pencet shutternya, dia akan ngambil foto dari satu lensa dulu yang menghadap ke arah sebaliknya dari layar gitu. Jadi dia ambil foto ke sana dulu, baru nanti abis itu ada timer lagi, dia ngambil ke lensa yang satunya gitu. Jadi di posisi tersebut kita bisa pindah tempat gitu, sehingga kalau misalkan kita di dalam properti yang nggak ada tempat buat ngumpetnya gitu ya, itu jadi lebih enak karena tetap bisa kelihatan propertinya 360 kosong gitu. Kita dikasih kesempatan untuk berpindah tempat, dia ngambil fotonya 2 kali gitu ya. Jadi gua rasa itu bisa kepake banget. Atau ya kalau kita mau agak kreatif ya bisa juga dia pertama moto kita udah ada di situ, lalu moto pakai lensa yang satunya kita pindah juga gitu ke situ, jadi kitanya ada 2 di hasil fotonya gitu ya. Ya itu sedikit fitur aja yang bisa menarik kalau kita memang pakai untuk penggunaan profesional, atau ya tadi buat agak have fun dikit gitu kan, kitanya jadi ada 2. Gue rasa ya cukup menarik juga gitu. Jadi itu sedikit fitur yang menurut gue sih bakal kepake banget pada workflow yang tepat. Oke, mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan. Emang nggak terlalu in-depth karena waktu gue untuk bermain dengan kamera ini juga nggak terlalu lama sebenarnya. Dan workflow yang ditujukan utamanya kamera ini tadi untuk industri profesional, konstruksi, properti, itu bukan ranah main gue juga. Jadi ya gue sebisa mungkin tetap memberikan insight yang berguna buat kalian, tapi mungkin gue nggak bisa terlalu in-depth juga membahas itu. Tapi ya dari yang gue lihat aja si Ricoh Theta X ini berdasarkan mungkin fokus target audiens atau target usernya ke arah sana, gue rasa ini adalah kamera yang memang cukup menarik, terutama untuk penggunaan profesional ya. Kenapa? Karena kalau profesional, kalau di bayangan gue ya paling nggak, kalau di ranah profesional yang tadi kita sebutkan, kamera ini cukup gampang buat dipakai sama user yang beda-beda gitu. Jadi kayak kameranya mungkin punya kantor, terus nanti minta satu orang atau mungkin ya satu salesnya atau satu kontraktor yang jalan ke lokasi terus ngambil foto. Ini nggak ribet gitu buat dipakai. Nggak harus dipelajari banget, sama penggunaannya juga nggak perlu kita harus connect ke smartphone, setting-setting apa segala macam, enggak gitu. Karena ini udah memudahkan banget, dan gua rasa memang dari cara penggunaannya ini memang lebih ditujukan untuk para profesional tadi gitu, untuk industri profesional. Tapi itu aja sih paling sedikit insight dari gua. Semoga bermanfaat, semoga tetap bisa memberi gambaran yang cukup jelas, dan semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin punya workflow yang sesuai. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, gitu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.